Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Amar. Semalam kita telah menyaksikan pertandingan kedua dari Timnas Indonesia U20 di Timnas U20 Matchday atau turnamen mini yang digelar untuk persiapan menuju Piala Asia dan juga Piala Dunia U20 2023. Pertandingan tadi malam berjalan cukup cukup baik sebenarnya untuk Timnas Indonesia. Indonesia sudah punya banyak peluang sebenarnya. Tapi lagi-lagi permasalahannya adalah soal finishing touch atau penyelesaian akhir yang masih menjadi masalah bagi Timnas Indonesia. Sudah berulang kali saya katakan, permasalahan Timnas Indonesia ini selalu penyelesaian akhir yang selalu menjadi masalah bagi Timnas Indonesia. Bahkan Coach Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia mengatakan kita kekurangannya selain fisik dan juga endurance, yaitu penyelesaian akhir menjadi salah satu problem yang harus dibenahi secara serius oleh Coach Sintayong. Kita punya banyak peluang, sudah punya banyak peluang di pertandingan semalam, tapi yaitu penyelesaian akhir menjadi problem ketika satu lawan satu dengan kiper, kemudian tendangan bebas dan lain sebagainya masih menjadi persoalan gitu loh. Dan kalau kita melihat lini pertahanan juga masih menjadi masalah. Transisi dari menyerang ke bertahan itu juga masih menjadi masalah. Ketika transisi dari offense ke defense itu masih menjadi persoalan yang harus dicari titik temunya oleh Coach Sintayong gitu loh. Jadi masalah serius masih menjadi PR bagi pelatih asal Korea Selatan itu, karena permasalahan Indonesia ini bertahun-tahun selalu dua, lini belakang kemudian lini depan yang masih menjadi problem gitu loh. Dan Coach Sintayong seusai atau sebelum laga juga bilang bahwa hari Minggu dia ingin melihat permainan cantik Indonesia, dan itu sudah ditunjukkan. Tapi persoalannya lagi-lagi berulang kali saya katakan, finishing touch, penyelesaian akhir yang masih menjadi problem yang benar-benar masalah bagi Timnas Indonesia. Contoh peluang dari Hugo Samir misalkan, kemudian Sultan Zaki dan beberapa pemain lain, Arkan Kaka, yang semalam mendapatkan banyak peluang, tapi lagi-lagi finishing touch dari pemain Indonesia ke gawang Selandia Baru masih menjadi persoalan. Ini tentu menjadi modal berharga, menjadi pelajaran berharga bagi tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U20 dan juga Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan 1 sampai 18 Maret 2023 mendatang, dan Piala Dunia U20 pada 20 Mei
sampai 11 Juni 2023. Ini artinya Coach Sintayong masih perlu waktu untuk menyempurnakan strategi yang dia buat. Apalagi tersisa satu pemain tim nasional Indonesia yang belum bergabung ke TC Timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand yang masih berada di Belgia bersama klub barunya KMS Kadense. Ini artinya problemnya bukan hanya masalah di dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga masih menjadi masalah ketika pemanggilan pemain masih menjadi persoalan. Kemarin ketua umum PSSI yang baru Bapak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa dia akan mengupayakan pemanggilan pemain untuk tim nasional Indonesia, karena menurut beliau merah putih harus menjadi skala prioritas bagi para pemain gitu loh. Dan ini menurut saya adalah langkah yang bagus, karena yaitu ketika merah putih sudah memanggil, ketika tim nasional sudah memanggil, ini artinya kan ada sesuatu yang krusial. Apalagi kita sudah mau mendekati ke event akbar, Piala Asia dan juga Piala Dunia, yang tersisa hanya beberapa bulan lagi. Dan itu ya harus disegerakan oleh federasi untuk segera memanggil Marcelino Ferdinand untuk segera bergabung ke TC Tim Nasional Indonesia gitu loh. Dan apa ya, keputusan Marcelino untuk keluar negeri sebenarnya bagus, tapi menurut saya itu keputusan yang terlalu cepat. Kenapa terlalu cepat? Karena gini, nanti bulan Mei akan ada Piala Dunia. Otomatis para scouting dari beberapa klub top Eropa akan melihat permainan dari semua pemain yang berlaga di Piala Dunia. Ini artinya sebenarnya ada peluang besar bagi Ronaldo Kuateh dan juga Marcelino Ferdinand untuk bisa bermain di Eropa atau bahkan bermain di klub besar Eropa, Real Madrid, Barcelona, dan juga beberapa klub lainnya gitu loh. Jadi apa ya, masih menjadi persoalan ketika yaitu keputusan yang tidak diambil secara matang, ya hasilnya begini. Tidak salah, tapi terlalu cepat mengambil sebuah keputusan. Bahkan Coach Sintayong sempat protes. Dia bilang bahwa Marcelino dan juga Ronaldo tidak ada pembicaraan dengannya sebelum mengambil keputusan untuk keluar negeri. Ini artinya kan komunikasi yang tidak lancar antara agen pemain dan juga pelatih tim nasional. Tidak salah, sekali lagi tidak salah, tapi terlalu cepat mengambil keputusan gitu loh. Karena event Piala Dunia ini adalah event yang luar biasa. Kita tahu Messi, Ronaldo, Zidane dan juga beberapa pemain kelas dunia, David Beckham dan masih banyak lagi adalah pemain-pemain top yang melejit namanya setelah ajang Piala Dunia. Jadi James Rodriguez itu juga melejit setelah Piala Dunia 2014. Ini artinya kan
keputusan Marcelino dan juga Ronaldo masih bisa dipertimbangkan ulang, tetapi itu sudah menjadi keputusan dari Marcelino dan juga Ronaldo Kuateh yang harus kita hormati. Jadi apa ya, ini adalah sesuatu yang harus menjadi pembelajaran. Harus ada komunikasi antara pihak pemain dan juga klub dan juga pelatih tim nasional. Kalau enggak ya seperti Thomas Doll dan juga Sintayong, kemudian seperti Marcelino dan juga Coach Sintayong. Dan sekali lagi, inti dari video ini adalah penyelesaian akhir bagi penyelesaian akhir di depan gawang bagi tim nasional Indonesia yang masih menjadi persoalan. Tim nasional Indonesia akan kembali berlaga besok pada tanggal 21 Februari 2023 melawan Guatemala di laga terakhir turnamen mini. Dan sekali lagi, apapun hasilnya, kita sudah meraih hasil yang terbaik. Justru jadikan ini menjadi sebuah pembelajaran gitu loh. Jangan melakukan pelanggaran di area yang tidak perlu, atau jangan melakukan pelanggaran dengan cara keras. Harus kita hindari itu, karena kalau tidak di event internasional bisa berbuah kartu merah gitu loh. Dan apa ya, kita bicara soal VAR ini, di video ini saya bicara semuanya ya, dari pertandingan, kemudian soal pemanggilan pemain, dan juga masih banyak lagi. Kalau kita bicara soal VAR, yaitu yang Pak Erick Thohir katakan kan, tidak semua stadion bisa menggunakan VAR, harus melihat kelayakannya. Karena kalau itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa digunakan di setiap stadion, ini artinya kan akan menjadi masalah, akan menjadi sebuah pertanyaan besar gitu loh. Jadi kita harus melihat juga kelayakan stadionnya, apakah bisa digunakan untuk VAR atau tidak. Nah, kalau semuanya layak, ya sudah, kita berarti siap untuk menggunakan VAR. Sabar, semuanya memerlukan waktu gitu loh. Sabar, semuanya memerlukan waktu. Bukan seperti sulap yang ucuk-ucuk bisa Anda sulap dengan cepat gitu. Enggak seperti itu. Jadi cukup video hari ini. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.